Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 23412052 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Company Goals and Strategy atau tujuan dan strategi perusahaan. Topik ini sangat penting karena setiap organisasi atau perusahaan pasti memiliki arah yang ingin dituju. Tanpa adanya tujuan yang jelas dan strategi yang tepat, sebuah perusahaan akan kesulitan dalam mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan menetapkan tujuan, menyusun strategi yang sesuai, serta hubungan keduanya dalam sistem pengendalian manajemen atau manajemen kontrol sistem. Melalui pemahaman ini, kita akan melihat bahwa strategi dan tujuan tidak hanya sekedar teori, tetapi juga menjadi pedoman nyata bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sehari-hari. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang company objective atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat diartikan sebagai arah dan hasil akhir yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang. Tujuan ini bukan hanya sekedar pernyataan visi dan misi, tetapi juga menjadi dasar bagi semua keputusan dan tindakan yang diambil di setiap level manajemen. Dengan adanya tujuan yang jelas, perusahaan memiliki paduan dalam menyusun strategi, membuat kebijakan, dan mengatur seluruh sumber daya agar bergerak ke arah yang sama. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar sebesar 20% dalam 2 tahun, maka semua divisi, dimulai dari pemasaran, produksi, hingga ke keuangan, akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Selain itu, company objectivity juga berfungsi sebagai alat pengendalian kinerja. Melalui tujuan yang terukur, perusahaan dapat menilai apakah strategi yang diterapkan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penetapan tujuan perusahaan harus realistis, terukur, dan sejalan dengan visi jangka panjang organisasi. Selanjutnya ada corporate strategy atau strategi corporate. Strategi corporate merupakan rencana menyeluruh yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Menurut Anthony dan Govindaranjan, strategi merupakan pola keputusan yang menentukan arah jangka panjang suatu perusahaan. Dengan kata lain, strategi adalah cara organisasi memilih jalur terbaik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Strategi tidak hanya berupa rencana tertulis, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan oleh manajemen dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Misalnya, strategi dapat berupa ekspansi pasar ke wilayah baru, pengembangan produk inovatif, atau peningkatan efisiensi melalui digitalisasi proses kerja. Penting untuk diingat bahwa strategi yang baik harus mempertimbangkan kondisi internal perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, serta sumber daya yang dimiliki, dan kondisi eksternal, seperti persaingan, tren pasar, dan kebutuhan konsumen. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat memperkuat posisinya di pasar, meningkatkan nilai bagi pemegang saham, serta memastikan keberlanjutan jangka panjang.
Selanjutnya, hubungan antara company goals dan corporate strategy. Tujuan perusahaan dan strategi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling melengkapi. Tujuan menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan bagaimana cara mencapainya. Tanpa tujuan yang jelas, strategi akan kehilangan arah, dan tanpa strategi yang efektif, tujuan akan sulit untuk diwujudkan. Sebagai contoh, jika tujuan perusahaan adalah meningkatkan kepuasan pelanggan, maka strategi yang diterapkan bisa berupa peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk yang lebih baik, atau penyediaan sistem keluhan pelanggan yang cepat dan responsif. Sistem pengendalian manajemen berperan penting dalam memastikan keselarasan antara keduanya. Sistem ini membantu manajemen dalam memantau pelaksanaan strategi, mengukur hasil, memberikan umpan balik, dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Dengan demikian, hubungan antara tujuan dan strategi bukan hanya bersifat konseptual, tapi juga operasional. Keduanya harus disusun, dijalankan, dan dikendalikan secara terpadu agar seluruh bagian perusahaan bergerak selaras menuju sasaran yang sama. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan, strategi, dan pelaksanaannya di lapangan. Manajemen harus mampu memastikan bahwa setiap departemen, tim, dan individu memahami arah yang ingin dicapai organisasi serta perannya masing-masing dalam mencapai target tersebut. Ketika tujuan dan strategi tidak selaras, maka akan muncul berbagai masalah seperti konflik internal, pemborosan sumber daya, hingga kegagalan mencapai target. Oleh karena itu, proses komunikasi, koordinasi, serta evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar setiap langkah yang diambil tetap berada pada jalur yang benar. Dengan keselarasan ini, perusahaan tidak hanya dapat mencapai efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang harmonis, fokus, dan berorientasi pada hasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa company goals dan strategi merupakan dua elemen utama yang tidak dapat dipisahkan dalam manajemen perusahaan. Tujuan perusahaan memberikan arah yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai, sedangkan strategi menjadi paduan bagaimana cara untuk mencapainya. Keduanya harus didukung oleh sistem pengendalian manajemen yang baik agar dapat dilaksanakan strategi sesuai dengan rencana dan memberikan hasil yang optimal. Dengan memahami hubungan antara tujuan dan strategi, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kinerja organisasi, serta mencapai kesuksesan jangka panjang secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang dapat saya sampaikan berguna untuk kita semua.
Saya akhiri, terima kasih.